very happy today. Semua saudara kelihatan bahagia hari ini. Look at these wonderful children today. Lalu perhatikan ini anak-anak yang luar biasa. Oh yeah. So who's the best singer? Who can sing the best? Iya, di antara kalian ini siapa penyanyi yang terbaik? Suaranya yang paling baik siapa? Ayo. Her? Hallelujah. Oke, tolong di turn down the treble. On the bass. Oh, the bass. Oh, bassnya diturunkan dan kemudian treble-nya dinaikkan kalau tidak. Mic turun. Let's everybody stand up. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Jesus, we love you. Dan kita katakan bahwa Yesus
Wamba. Oh yeah. Many times when I preach, Seringkali ketika saya berkhotbah the children, they receive from God more than the adults. dan saudara orang-orang atau anak-anak mereka bisa melihat kehadiran Tuhan lebih daripada orang-orang dewasa. Because the Bible says, become like little children, Karena firman Tuhan mengatakan jadilah seperti anak-anak kecil. and don't be so serious. Yang anak-anak itu tidak terlalu serius. Mereka Yeah. Don't be bermain. so serious. Dan kalau saudara terlalu serius, Children like to have fun. tetapi anak-anak mereka suka dengan hal-hal yang menyenangkan, They menikmati. don't like boring church. Dan anak-anak tidak suka gereja yang membosankan. They like to have fun. Mereka suka bersenang-senang. Many times when I preach, Seringkali ketika saya berkhotbah, gold comes on children, emas itu turun kepada anak-anak. comes on your hand, Datang di atas tangan mereka, comes on your face. ada di wajah mereka. Oil comes on your hand. Tangan mereka ada minyak urapan. Comes from heaven. Itu datang dari surga. You feel happy. Dan engkau merasakan sukacita, gembira. Yeah, you don't feel like sleeping, Dan engkau tidak rasanya ingin tertidur atau ngantuk. but you feel happy Karena engkau merasa bahagia. because of Jesus. Karena Yesus. Hallelujah. Haleluya. This can happen to adults also, Demikian juga hal ini bisa terjadi kepada saudara orang dewasa. but adults have to relax. Dan saudara dengan cara saudara harus relax, Yeah, saudara. relax. Relax. Stick your belly out. Nah, perut saudara coba ditonjolkan begitu. Relax. Relax ya. Minum. Ya. Minum. Minum. Walla walla wamba. Orang-orang Minum. minum. Oh. Bubble. Mabuk. Hallelujah. Haleluya. I want to thank your pastor, your leadership for inviting me to be with you. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pastor dan juga beberapa pemimpin di gereja ini dan di antara saudara-saudara yang lain. Amen. I had a wonderful time with you. Dan saya merasa memiliki hari-hari yang begitu luar biasa menyenangkan bersama saudara-saudara. They told me today all the books are sold, so there's no more books. Dan saya diberitahu bahwa buku saya semua sudah terjual habis, jadi tidak ada buku lagi. But no problem. Dan no problem. Ya. Look for somebody reading the book Dan saudara lihat beberapa orang yang kemudian membaca buku tersebut. and just steal it, take it away from them. Dan ambil saja dari dia dan baca bagi saudara sendiri. Smile, say hallelujah. Senyum dan katakan haleluya. God is good. Tuhan itu baik. Yeah. I want to show you some pictures today Saya mau tunjukkan beberapa foto hari ini so you understand who I am and what I do. sehingga saudara mengerti siapa saya dan apa yang saya lakukan. I was a pastor for many years. Saya dulu pernah menjadi gembala beberapa tahun lamanya I'm a very handsome man. dan waktu itu saya adalah orang yang ganteng. Yeah, I'm 102 years old. 102. Oh ya, Yeah. oke. You tell them I'm 102. Yeah. What is that? 99, 100, 101, 102. You tell them. Come on. Don't be afraid. I'm 102. Ya, 102. Yeah, people always say, how old are you? Haleluya. People say, ask me. Orang selalu bertanya berapa umurmu, begitu ya? Yeah. Ya. Hallelujah. Dia mengatakan umurnya 102 tahun, itu katanya, begitu ya, tua sekali. Well, so I was a pastor for many years. Saya dulu menjadi gembala selama beberapa tahun I came to Indonesia for 18 years. dan saya sudah datang ke Indonesia selama 18 tahun. I preach in every city in Papua, Saya berkhotbah di setiap kota di Papua all over Sulawesi, all over Sumatra, dan juga di Sulawesi maupun di Sumatera all over Timor, dan juga di daerah Timor, Rote, Embong, Rote, everywhere, all over Ambon, dan Indonesia. semuanya.
Iya. I mean, I love Indonesia. I love the people of Indonesia. Dan saya juga mengasihi orang Indonesia dan saya suka dengan orang-orang di Indonesia. Amen. Amen. So I go to America for about 2 months a year. Dan saya pulang ke Amerika kira-kira selama 2 bulan dalam 1 tahun. But I come to Indonesia for about 5 months every year. Dan saya kemudian kembali juga ke Indonesia kira-kira 5 bulan dalam 1 tahun. Because the Bible says God will not do anything good without the prophets. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghasil atau memberikan sesuatu yang baik kecuali ada seorang nabi. And before something good happens, the prophets, they must prophesy. Dan sebelum sesuatu terjadi yang baik itu maka nabi bernubuat atasnya. So I come to Indonesia for 18 years and I prophesy all over Indonesia. Dan saya datang ke Indonesia selama 18 tahun dan saya bernubuat untuk orang-orang di Indonesia. My pastor in Indonesia is Pastor Petrus Agun in Semarang. Dan pendeta saya atau gembala saya di Indonesia adalah Pak Petrus Agung yang ada di Semarang. Okay, we'll show you some pictures. Pictures ready? Ya, tolong tunjukkan foto-fotonya kalau fotonya sudah siap. PowerPoint. Just start them whenever you're ready. Ya. So open your Bibles today Tolong buka Alkitab kita to the book of Genesis dalam kitab Kejadian in chapter 37. pasal 37. And this is a very, very interesting portion of Scripture. Ini adalah bagian Alkitab yang menarik. And let's read verse number 3 and verse number 5. Kita baca mulai 3, 4, ayat 3 sampai yang kelima. Kejadian 37 ayat 3 sampai 5. Amen. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat dari saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Amen. So I'm a missionary from Indonesia. Saya adalah misioneri dari Indonesia. And I go all over the world to many, many countries. Dan saya juga pergi ke seluruh dunia, ke banyak negara. Amen. Amin. So today when you look at me, you're looking at a missionary from Indonesia. Jadi kalau saudara melihat saya, memandang saya adalah misioneri dari Indonesia. Many of you never see a missionary before. Mungkin sebanyak di antara saudara belum pernah melihat misioneri sebelumnya. So I go on the internet, I have website, blog, Itu podcast. sebabnya kemudian saya punya di internet saya punya website, punya blog dan macam-macam ada di situ. Because we have to tell the whole world about Jesus. Kenapa? Karena kami atau kita harus memberitahukan kepada seluruh dunia tentang Yesus. Indonesian people, they love Facebook. Dan di Indonesia orang sangat suka dengan Facebook. If you're on Facebook, you can have 5,000 people. Dan kalau saudara punya Facebook, bisa jadi saudara punya kira-kira 5.000-an orang yang. And in the first week I had Facebook, I had 5,000 people. Dan pada waktu pertama kali, minggu pertama saya punya Facebook, itu ada 5.000 orang yang kemudian menjadi teman And saya. 90% of them were from Indonesia. Dan 90% lebih itu kebanyakan datang dari Indonesia. I have a ministry called World Harvest Ministry. Saya juga punya pelayanan yang disebut World Harvest Ministry, yaitu pelayanan penuaian dunia. And this is for business people Dan ini adalah pelayanan dikhususkan bagi para bisnismen that have a desire to be very rich and make a lot of money. dan yang merindukan untuk mereka menjadi kaya di dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit kadang-kadang. So they become partners with me, Dan mereka kemudian menjadi mitra dengan saya. and they give me their name and their email address. Dan mereka memberikan nama dan juga kemudian email. And then I pray for them, I pray for their business. Dan saya berdoa bagi mereka dan juga berdoa untuk bisnis mereka. Because I believe that right now is a wonderful time for business people. Karena saya yakin bahwa hari-hari ini adalah hari di mana kesempatan yang baik untuk para pebisnis. That God wants business people to be very, very successful in Indonesia. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan para bisnismen menjadi orang-orang yang sangat berhasil di dalam dunia mereka. Angels will come from heaven and they will help you. Dan malaikat itu bisa datang dari surga dan akan menolong engkau. And the Holy Spirit will help you in a very big way. Dan Roh Kudus juga akan menolong engkau dengan
dengan berbagai macam cara. Now these are angels, these circles are angels. Saudara perhatikan gambar itu adalah gambar para malaikat yang lingkaran-lingkaran itu. Because most people see circles of light when they say angels. Dan kenapa? Karena saudara orang melihat ada satu lingkaran terang dan itu sebenarnya para malaikat. Many people they see lightning flashing. Ada orang yang juga kemudian melihat malaikat dan penampakannya seperti kilat yang kemudian menyambar. That's what happened to Ezekiel in Ezekiel chapter 1. Dan itu juga yang dilihat oleh Yeskiel di dalam Yeskiel pasal yang ke-11. So this is important information. Jadi ini adalah informasi yang penting. Because many of you children, you'll start to see lights flashing. Dan karena banyak di antara anak-anak, kalian akan bisa melihat semacam cahaya yang kemudian seperti berkilat begitu. Then you watch lightning flashing. Dan juga engkau akan melihat cahaya yang seperti cahaya foto begitu, flash. You say, Mommy, Daddy, I'm watching the angels of God. Dan ternyata kemudian kalian bisa mengatakan kepada papa mama, kami melihat malaikat Tuhan. Oh yeah, yeah. Oh ya ya. Wow. This will happen to you today. Dan itu sering terjadi pada hari-hari ini. When you go to sleep, you go to heaven with Jesus. Dan kalau kalian tidur, maka kalian bisa pergi ke surga bersama dengan Yesus. It's wonderful. Luar biasa. Always tell your mother and dad what happens. Beritahukan kepada papa mama apa yang kalian lihat dan apa yang kalian alami. Okay, next photo. Dan berikutnya, Let's see the oil. saudara perhatikan ini ada minyak. This is in Brisbane, Australia. Ini terjadi di kota Brisbane, Australia. Much oil running off the hand. Itu adalah minyak yang kemudian tercurah di atas tangan. This happens in Indonesia all the time. Ini sering terjadi juga di Indonesia. This can happen here today. Dan ini juga bisa terjadi di sini. When you see the oil of God, Ketika saudara kau akan melihat minyak yang dari it Tuhan. gives you faith to pray for the sick. Dan itu artinya saudara bisa mendoakan orang yang sakit, punya iman untuk orang yang sakit. And when the gold comes down, Dan ketika emas itu turun, next photo, it'll come on your face, it'll come on your hands, itu bisa datang atau jatuh di muka saudara atau di tangan saudara. it'll come all over the furniture. Dan bisa datang di atas mebel-mebel. Because God wants to wake you up. Kenapa? Karena Tuhan mau membangunkan saudara dari tidur saudara. You need more than a sermon. Dan mungkin saudara mendengar khotbah yang You membosankan. need Jesus. Tetapi saudara perlu You Yesus. need the Holy Spirit. Saudara perlu Roh Kudus. Today I was sitting down here Hari ini ketika saya duduk di sana and I was looking at my hands for gold. dan kemudian saya melihat tangan saya dengan emas I never saw nothing. dan kemudian I never saw nothing. dan saya belum pernah melihatnya. But then I looked at my right shoe Dan kemudian saya lihat sepatu sebelah kanan and saya. I had gold coming on my right shoe. Dan saya ternyata juga melihat emas itu ada di sepatu sebelah kanan saya. When I was in Jakarta 3 days ago, Dan ketika saya di Jakarta 3 hari yang lalu, gold was coming on my left shoe. dan emas itu keluar juga dari sepatu sebelah kiri saya. If I see just one little piece of gold, Dan kalau saudara saya bisa menemukan satu sepenggal emas itu. I go, oh yeah, yeah. Lalu saya kemudian oh ya Oh yeah, yeah. oh ya ya. God wants my attention Tuhan mau menarik perhatian saya to let me know the glory of God is upon me. untuk memberitahukan kepada saya bahwa kemuliaan Tuhan itu sedang turun ke atas saya. Next picture. Next. Look. Lagi. Wow. This is in Russia. Ini adalah gambar di Rusia. Next. Berikutnya, Next. berikutnya, Next. ya. Next. I always give people my banking information Ya, saya selalu memberitahukan rekening bank saya so people can support me sehingga orang-orang bisa mendukung saya. because I'm a missionary. Kenapa? Karena saya misioneri. Next. Berikutnya, I work with little girls who are prostitutes. dan saya juga melayani anak-anak kecil atau gadis-gadis In kecil the country of Nepal. yang ada di Nepal. Little girls, 11, 12, 13 years old. Kira-kira umur 11 sampai 15-an tahun. And we rescue them. Dan kami menyelamatkan mereka. Nepal is North India. Nepal itu di sebelah utara India. Next. Berikutnya, Next. ya. Next. Berikutnya, Next. ya. Next. Whoa. Next. Next.
This is Holy Stadium. Ini adalah Holy Stadium di Semarang. This is my home church. Itu adalah gereja di mana Next. saya ada. Next. When I first went to this church, Pertama kali ketika saya pergi ke gereja, was the same as you. sebenarnya ukurannya sama seperti saudara. About 200 people. Kurang lebih 200-an orang. Mostly teenagers. Kebanyakan anak-anak remaja. No business people. Tidak ada businessman di situ. No money. Oh, tidak punya duit. Everybody poor. Semua orang miskin. So we began to prophesy. Lalu kami mulai bernubuat. And look what God has done today. Dan lihat, perhatikan apa yang Tuhan kerjakan hari ini. And God can do the same for you. Dan Tuhan bisa melakukan perkara yang sama kepada saudara, gereja saudara. Nobody said it, man. Tidak ada seorang pun yang merespon. Next. See the big angel? Wow. Bye-bye, angel. Ya, itu, Look at the big angel. itu ada lingkaran, ya, malaikat. Oh, so big. Ya, besar. Next. Berikutnya, Next. Next. berikutnya. Next. Next. To my daughter, Ini anak perempuan saya. she looks like me, very good looking. Iya, dia begitu cantik seperti papanya. My grandchildren, Ini cucu saya, one half Chinese. campuran Chinese. They play golf, very good. Dan anak cucu saya ini pintar bermain golf. Yeah. Ya, They'll probably be professional golfers. ya, mungkin mereka akan menjadi pemain golf profesional. Why? Mengapa? I point to my grandchildren. Kenapa? Karena saya menunjuk kepada cucu saya. I say, you become professional golfers. Lalu saya katakan, kamu akan menjadi seorang pemain golf profesional. Hallelujah. Haleluya. Next. Berikutnya, My son, ini anak laki-laki saya. he's pastor, prophet. Dia juga seorang pendeta dan juga Next. nabi. Whoa, that's my car in China. Lihat, ini mobil saya di Cina. BMW. Ya, BMW. Very good. Next. Bagus sekali. Next. Berikutnya, My wife. istri saya. Next. Next. Berikutnya, Next. berikutnya. World Harvest Ya, itu World Harvest for business people. untuk orang-orang pebisnis. Next. Next. Thank you. Terima kasih. Iya, terima kasih. I want to talk to you today about your face. Saya mau bicara tentang wajah saudara. Your face. Wajah saudara. And how you walk. Dan bagaimana saudara berjalan. I was in Japan. Satu kali saya ada di Jepang. And when you go to Japan, Dan kalau saudara pergi ke Jepang, everybody, they walk so fast. setiap orang itu jalannya sangat cepat. Yeah. Ya. When I go to Indonesia, Tetapi kalau kita pergi ke Indonesia and I go to the shopping plaza, dan pergi ke plaza, I watch Indonesian people walk. oh, saya melihat orang Indonesia kalau jalan pelan, So slow. begitu pelan. Yeah, Ya, so slow. begitu pelan. I go, wow. Wow, Why do they walk so slow? mengapa mereka berjalan begitu pelan? Maybe they have sore legs Oh, mungkin mereka kakinya sakit or so back. atau punggungnya sakit. People say no. Oh, tidak. It's the culture of Indonesia. Itu budaya Indonesia. Orang Indonesia mengatakan begitu. Wow. Oh, I told you yesterday, dan saya memberitahu kepada beberapa orang I kemarin. tried to learn the culture of Indonesia. Dan ketika bicara tentang budaya Indonesia, So every time I come to church, dan setiap kali saya datang ke gereja, I smile, saya senyum I show people my teeth, dan saya tunjukkan gigi saya I say, Shalom, dan kemudian Shalom. shalom, Shalom. shalom. When I leave church, Dan ketika tinggalkan gereja, I forget what I say. dan kemudian saya seolah lupa apa yang sudah saya katakan. When the pastor preaches, Dan atau kemudian ketika pendeta khotbah, nobody smiles. tidak ada seorang pun tersenyum. 1 Wajah, hour, nobody smiles. tidak ada orang yang senyum, wajahnya sebegitu. Some people sleep, Ada orang yang tertidur, no problem. Some people sleep, no problem. tidak apa-apa. Some people cry, Ada yang menangis, no problem. tidak apa-apa. But when the pastor preaches, Tetapi ketika pendeta khotbah, never smile. tidak pernah senyum. And if you want to get kicked out of church, Dan caranya kalau saudara bisa atau diusir dari gereja itu gimana caranya? start to laugh.
mulai tertawa when the pastor preaches. ketika pendeta saudara berkhotbah. Oh, they kick you right out of church. Langsung saudara oleh diaken gereja saudara dibawa keluar. Because the Indonesian Bible says this. Karena Alkitab bahasa Indonesia mengatakan ini. In the presence of God, Kalau hadirat Tuhan itu there's great sadness. ada kesedihan yang luar biasa besar. But in the English Bible in other countries, Tetapi Alkitab bahasa Inggris atau Alkitab bahasa yang lain it doesn't say that. tidak mengatakan itu. It says in the presence of God there's great joy. Kalau engkau ada di dalam hadirat Tuhan, maka ada sukacita yang besar. Yeah. Ya. If you have 4 children in your family, Kalau engkau punya 4 anak di dalam keluarga, usually the oldest child is the most important. biasanya anak tertua itu anak yang paling penting. And in the Bible, Dan firman Tuhan, when Papa died, all the money goes to the oldest child. dan seperti bagaimana untuk Papa Darren, maka uang itu diperuntukkan untuk anak yang pertama semuanya. But Joseph is the youngest child. Tetapi kemudian kita perhatikan di sini ternyata Yusuf adalah anak bungsu, anak yang paling muda. Today I want all of you to imagine that you're Joseph. Saudara, saya mengajak saudara untuk membayangkan tentang Yusuf. Say to the person next to you, I'm Joseph. Lalu coba katakan kepada teman sebelahmu, saya Yusuf. Yeah, you're Joseph. Ya, engkau Yusuf. God had a good plan for Joseph. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi Yusuf. And the Bible says this. Dan firman Tuhan mengatakan ini. When the father looked at all the children, Dan ketika ayahnya, yaitu Israel, melihat semua anaknya, he had one child dia punya satu anak, named Darrell. namanya Darren. And when the father looked at all the children, Dan ketika sang ayah melihat semua anaknya, he said this. lalu dia mengatakan begini, I love Darrell more than anybody. saya mengasihi Darren lebih daripada anak-anak yang lain. Darrell is my favorite child. Oh, Darren adalah anak kesayanganku. That's what the Bible said about Joseph. Lalu seperti itulah yang dikatakan Alkitab tentang Yusuf. So I know that's what God thinks about me. Dan itu sebabnya apa yang kemudian Tuhan berikan kepada saya tahu itu. So when I look at you today, Dan demikian juga untuk saudara hari ini. you come to church for a sermon, Saudara datang ke gereja untuk mendengar khotbah, but not me. Not me. tetapi bukan saya. When I come to church, Ketika saya datang ke I gereja, know the glory of God will fill the church. saya yakin dan saya tahu bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam gereja. The Holy Spirit will come into the room. Dan Roh Kudus akan turun di dalam ruangan gereja. Many angels come to church today. Dan juga para malaikat datang ke gereja hari ini. And Jesus is in the middle of the glory. Dan Yesus itu berada tepat di antara kemuliaannya. Today, when Jesus comes into the church, Dan hari ini kalau Yesus ada di dalam gereja, all the angels come into the church today. maka seluruh malaikat juga akan bersama dengan dia di dalam gereja. They look around the church. Dan mereka ada di sekitar gereja. Angels watch you. Dan para malaikat melihat memperhatikan Jesus engkau. watches you. Dan juga kemudian dia memperhatikan engkau. Because angels bring answers to your prayer. Kenapa? Karena para malaikat menjawab doa-doamu. They bring solutions to your problem. Dan dia membuat solusi bagi And they masalahmu. bring the blessing of God. Dan ketika engkau saudara hadir atau masuk di dalam hadirat Tuhan. So when I see Jesus and all the angels, Dan ketika engkau melihat Yesus di antara para malaikat, I go like this. saya akan melakukan ini. Hello, Jesus. Halo Yesus, You're looking for me. engkau mencari aku kan? Here I am. Ini aku. You like me more than anybody. Dan engkau suka saya lebih daripada semua. Oh, yeah. Oh ya. Jesus smiles. Lalu Yesus senyum. Hello, Papa Darrell. Oh, halo Papa I Darren. love you so much. Aku mengasihimu banget. I like when you sing. Aku suka apa yang kau katakan. Jesus, I love you. Yesus, aku mengasihimu. Oh, yeah. Oh ya. That's what I imagine in my mind. Saudara, itu yang saya bayangkan di dalam pikiran saya. You should do the same. Engkau harus melakukan hal yang sama. It'll change your whole life. Itu akan mengubah seluruh hidupmu. You need to change your thinking. Engkau harus mengubah pola pikirmu. That your thoughts would agree with the Bible. Dan agar pemikiranmu itu sepakat sesuai dengan firman Tuhan. All of you commit bad sin. Berapa banyak di antara
saudara yang bisa melakukan dosa yang besar. You do bad things. Mungkin engkau melakukan perkara yang buruk. But the Bible says this. Tetapi firman Tuhan mengatakan ini. If you confess your sin to God, God will forgive all of your sin. Firman Tuhan mengatakan jikalau kamu mengaku semua dosamu, maka kamu akan diampuni. The blood of Jesus will take away all of your sin. Seluruh dosamu itu akan di-cover, ditutup, diambil oleh darah Yesus. Do you believe that? Apakah engkau percaya? Do you believe that? Apakah engkau percaya itu? Moses said to God, Musa datang kepada Tuhan. how can we see the glory of God? Lalu kemudian berkata, bagaimana kami bisa melihat, aku bisa melihat kemuliaan-Mu? And God said this, Lalu Tuhan mengatakan ini, kill a sheep, bunuhlah domba put the blood before me, dan taruhlah darahnya di depan saya. and the blood of the lamb will qualify you to see the glory of God. Dan darah itu, darah domba itu akan membuat engkau bisa melihat kemuliaan So Tuhan. every person in the church today, you can see the glory of God. Jadi setiap saudara di tempat ini bisa melihat kemuliaan Tuhan. You can have the best things from God. Engkau bisa mendapatkan perkara yang terbaik yang dari It's Tuhan. not about how good you are. Itu bukan persoalan berapa baik, berapa It soleh has saudara. nothing to do with about how good you are. Dan saudara mungkin berusaha melakukan apa yang baik dan engkau berpikir demikianlah engkau adanya. It's all about the blood of Jesus Tetapi Christ. sesungguhnya yang terpenting itu tentang darah Yesus yang menutup semua Amen. dosa kami. Amen. Amin. You say, Jesus, I'm a sinner. Dan katakan Yesus, aku orang berdosa. Jesus, I'm a Christian. Aku orang Kristen. I do bad things. Aku melakukan sesuatu. Wash away all of my sin. Oh, dan Tuhan, kiranya Tuhan engkau sucikan seluruh dosaku. Immediately, all of your sin is removed. Maka dengan secepat itu pula segera dosa And the saudara blessing of dilepaskan. God begins to come to you. Dan Yesus atau Tuhan akan datang kepadamu. What happened to Joseph? Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Immediately, Segera sesudah he itu began to have dreams. dia mulai bermimpi. You should expect the same. Saudara, engkau harus mengharapkan perkara yang sama. In Acts chapter 2, Di dalam Rasul pasal 2, it said the Holy Spirit will come upon you. ketika dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu, Old men will have dreams. mereka punya orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, Young people will have visions. orang-orang muda mendapatkan visi penglihatan, God will open your eyes. dan Tuhan orang akan dituntun. Ask yourself today, Dan tanya kepada dirimu sendiri hari do ini, you have dreams from God? apakah engkau memiliki mimpi yang dari Do you Tuhan? have visions from God? Apakah engkau juga memiliki penglihatan visi yang dari This is the Tuhan? plan of God for you. Saudara, ini adalah rancangan Tuhan bagi saudara. If you are a traditional Christian Kalau saudara orang Kristen tradisional and you come to church, dan saudara datang ke gereja you listen to the pastor preach, dan saudara mendengarkan pendeta saudara berkhotbah, you worship God, lalu kemudian menyembah you Tuhan speak in tongues, dan berbicara bahasa roh, and you go home, lalu pulang, that's very boring. itu sungguh membosankan. That's not the plan of God. Itu bukan rencana Tuhan. That's not the plan of God. Itu bukan rencana Tuhan. When you come to church, Kalau engkau datang ke gereja, you should feel the presence of God. engkau harus merasakan kehadiran You Tuhan. should feel excited. Engkau harus merasa semangat bergairah. You should not sleep in church. Dan engkau tidak seharusnya jatuh tertidur di gereja. If you sleep in church, Kalau engkau tertidur di gereja, ask for angels to come. oh, minta malaikat datang kepadamu. Say, angels, Lalu katakan kepada malaikat, malaikat, put a bomb under my seat. oh, tolong taruh bom di kursi saya. Wake me up. Bangunkan saya. Put a bomb under my seat. Taruh bom di kursi saya. Angels will put a bomb under your seat. Maka malaikat akan taruh bom di kursi saudara. And then when you start to go to sleep, Dan kalau saudara mulai ngantuk, lalu bos. wow. The pastor will smile. Lalu pendeta akan tersenyum, He will watch you. akan memperhatikan kau. Hallelujah. Kena ledakan bom. Hallelujah. God wants you to be awake. Tuhan mau saudara tetap bangun. When Joseph listened to God, Ketika Yusuf mendengarkan Tuhan God told him big things. dan Tuhan memberitahukan kepada dia perkara yang besar. In Canada, we have many bears. Dan di Kanada kami punya We have grizzly bear, big bears.
Kami punya beruang, banyak beruang di sana, grizzly bear, yaitu beruang grizzly yang besar. When I come to Milan, Dan ketika mereka datang, I was introduced to a bear. saya kemudian diperkenalkan dengan seekor beruang Right here in Milan. di Malang di sini. They said, the man who drives your car is called Teddy Bear. Teddy Bear. Dikatakan bahwa orang yang nyupir hari itu ketika saya datang ke Malang namanya Teddy Bear. Very sweet man. Ya orangnya kurus. He's an architect. Ya dia ternyata arsitek. Very nice man. Ya seorang yang begitu baik. Teddy Bear. Teddy Bear. Oh, yeah, yeah. So I look at Teddy Bear Lalu saya suka dengan Teddy Bear. and I think to myself, Lalu saya mulai pikir, he's an architect. dia seorang arsitek. He's a businessman. Dia seorang bisnismen. It's very good. Ya dia bagus. We should get Teddy Bear drinking. Kita harus membuat Teddy Bear itu minum. Get Teddy Bear. Minum. Oh, mabuk. 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 Same with your pastor. Sama dengan gembala saudara. Yeah. Ya, Your pastor needs to be mabuk. ya, pastor saudara, gembala saudara perlu juga mabuk. Yeah. Ya, Because now karena sekarang he's traditional. dia begitu tradisional He's too sober. dan Too sober. ya, Serious. dia begitu serius And when he dreams, dan ketika dia mimpi he dreams very small dreams. dan mimpinya mimpi yang kecil. Same with Teddy Bear. Ya, sama juga dengan Teddy Bear tadi. Very, very small. Ya, sangat-sangat kecil. So I said to Teddy Bear, Lalu saya berkata kepada Pak Teddy Bear, get drunk. minum, mabuk. You need to become rich. Engkau harus menjadi orang kaya. Yeah, yeah. Ya, You're an architect. karena kamu arsitek. Have an office in Surabaya. Punya kantor di Surabaya, Have an office in Jakarta. punya kantor di Jakarta, Have an office in Singapore. punya kantor di Singapura, Have an office in Hong Kong. punya kantor di Hong Kong, Have an office in London, England. dan punya kantor di England, Have an office in New York City. punya kantor di kota New York. Yeah, yeah. Ya. In a few years, Dan beberapa tahun berikutnya, nobody will watch Benny Hinn. dan kemudian tidak ada orang yang memperhatikan. Nobody will watch Benny Hinn on TV Dan tidak akan ada orang yang kemudian melihat di TV. because there's a young man, Karena ada orang muda. much more powerful. Begini, sudah karena orang-orang muda beberapa tahun yang akan datang akan begitu luar Much biasa. stronger anointing. Lebih kuat daripada sebelumnya. He comes from the Covenant Church in Milan. Dan mereka orang-orang muda itu ternyata berasal dari GKPB di Kota Malang. Many people, when they get older, Banyak orang ketika semakin tua, they want to retire. mereka mau pensiun. But God spoke to Moses, Tetapi Tuhan bicara kepada Musa. one of the greatest men in the history of the world. Dia adalah seorang yang luar biasa terbesar di dalam sejarah dunia. He said, you will begin your ministry in a very powerful way, Dikatakan engkau akan melakukan pelayanan dalam cara yang luar in a biasa. very, very great way, Dalam cara yang luar biasa. when you become 80 years old. Pada waktu kamu berumur 80 tahun. My mother died when she was 75. Ibu saya meninggal dunia ketika usianya 75 tahun. When my father was 80, Dan pada waktu itu ayah saya 80 tahun. he smiled, he talked to me. Lalu dia tertawa dan tersenyum dan bicara kepada saya. He said, in 3 months, Dan dia mengatakan dalam 3 bulan, he smiled, dia sambil senyum, I will get married. saya akan menikah lagi. Hallelujah. Haleluya. It's true. Itu benar. After he was married 3 months, Sesudah dia menikah 3 bulan berikutnya, all of you children, you plug your ears. semua ini anak-anak kecil tolong tutup telinganya. Kita mau diomongin sesuatu. My papa, he looks so tired. Ayah saya kelelahan, saudara. So tired. Ya begitu kelelahan ya, menikah di usia tua jadi kecapean. He said, Daryl, Lalu dia berkata, Darel, my wife loves me so much. istri saya begitu mencintai saya. 4 times a week, it's too much.
4 kali dalam seminggu itu terlalu banyak buat saya. 3 times okay. 3 kali bolehlah. 4 times too much. Tetapi 4 kali, jamunya I kurang. need more vitamin C. Wow. His wife died about 5 years later. Istrinya meninggal kira-kira 5 tahun yang lalu. When my father was 89 years old, Ketika ayah saya 89 tahun, he smiled. dia tersenyum lagi. He said, Daryl, Lalu dia berkata, Darel, I think I like Chinese women. I think my next wife will be Chinese. dia mengatakan begini, kayaknya saya suka orang Chinese nih. 89 years old, 89 tahun, full of energy, wah penuh dengan energi full of life. dan penuh dengan kehidupan. What's your problem? Pertanyaannya, apa masalahmu? Why is your life so boring? Kenapa hidupmu begitu membosankan? You need the Holy Spirit to come upon you. Engkau membutuhkan Roh Kudus turun ke You need atas. the glory of God to come upon you. Engkau membutuhkan kemuliaan Tuhan turun ke atas. Yesterday I told you this. Kemarin saya memberitahukan ini. God told me this. Dan Tuhan memberitahukan kepada saya ini. 2013 and 2014 are the greatest years of opportunity since God made the world. 2013 dan 2014 adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang. This is your hour. This is your hour. Ini adalah waktunya. This is your time of opportunity. Ini adalah kesempatan bagi saudara-saudara. Ya. Whoa. Amin. Your pastor, Gembala saudara, he can think, dia mulai berpikir, maybe we redecorate the church. mungkin kami mulai dekorasi gereja. Maybe we get some new chair. Mungkin kami perlu tambah kursi baru. And then he drinks. Lalu kemudian dia mulai minum. His wife said, be careful. Lalu istrinya mengatakan, Pak, hati-hati Pak. You must be respectable. Iya, You must be respectable. kau harus kelihatan tetap berwibawa. Wow. Minum. Wow. And then he has a dream. Lalu kemudian dia punya mimpi. Wow. He sees a new church. Dia mulai melihat gereja yang baru. Thousands of people. Ribuan orang. Wow. He tells you, Dan dia memberitahukan kepada saudara jemaat. Halo, I'm your pastor. saya gembala saudara. I had a dream last night. Saya punya mimpi tadi malam. Wow. We have new church. Kita punya gereja yang baru. It only cost $4 million. Kira-kira biayanya kecil, hanya $4 juta saja. You look at your pastor. Lalu saudara kalian jemaat melihat gembala saudara. And then your pastor smiles. Lalu gembala saudara tersenyum. Do not worry about money. Jangan khawatirkan tentang duit. Because God told me this. Karena Tuhan memberitahukan saya ini. He will bless the business people. Dia akan memberkati para bisnismen. They will become so rich. Mereka akan begitu kaya. So fast. Begitu dengan cepat menjadi The kaya. teenagers from our church, Dan juga demikian orang-orang muda remaja dari gereja. they will go to university Mereka akan masuk ke in universitas Sydney, Australia. yang ada di Australia. Wow. Di Sydney. Wow. Jakarta, Jakarta. New York City. Kota New York. Wow. Our children become lawyers, Dan anak-anak kita akan menjadi pengacara, doctors. dokter. We have all the money we need. Kita punya semua uang yang kita butuhkan. I saw the glory of God. Saya melihat kemuliaan Tuhan. Oh yeah. Ya. I saw the angels of God. Saya melihat malaikat Tuhan. And when I looked at your face, Dan ketika saya melihat wajah saudara, I could see your teeth. saya bisa melihat gigimu. You were so happy. Engkau begitu senang. That's what happens Itu yang akan terjadi. when the presence of God comes upon you. Ketika kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan turun atasmu. You do not think like other people. Engkau berpikir berbeda dengan orang lain. Because today, Karena hari ini not in the future,
Dan ada di dalam Today, hari ini bukan di angels of God are in this church today. malaikat Tuhan ada di dalam gereja hari ini. Why? Mengapa? Because I'm here. Karena saya ada di sini. Angels always come with me. Malaikat selalu datang bersama dengan saya. The glory of God comes with me. Kemuliaan Tuhan bersama dengan saya. I'm not here by accident. Saya kesini bukan oleh karena kebetulan. But God has a great plan for you. Karena Tuhan punya rencana yang indah. God has a great plan for you. Tuhan punya rencana yang besar bagi saudara. And God will wake you up. Dan Tuhan akan membangunkan saudara. God will put excitement within you today. Dan betapa sesuatu hari yang menyenangkan, menggairahkan hari When ini. you leave the meeting today, Sehingga ketika engkau meninggalkan ibadah ini hari you ini, will never be the same. engkau menjadi pribadi You yang will never be the same. You will never be the same. pribadi yang The berbeda. hand of God will come upon you. Dan ketika Tuhan datang kepada saudara, Wow, right now, saat ini juga, right now, saat ini juga, you must understand. engkau harus mengerti. The glory of God is over you. Oh, kemuliaan Tuhan ada di antara He's saudara. changing you right now. Dia sedang mengubahmu saat ini juga. Right now, He's changing you. Saat ini juga engkau diubahkan. And God watches you. Dan Tuhan sedang memperhatikanmu. Do you believe the word of the prophet? Apakah engkau percaya apa yang dikatakan? Do you believe the word of the prophet? Apakah engkau percaya yang dikatakan? Do you believe that God wants to bless you? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan mau memberkatimu? You may have many, many big problems. Mungkin engkau punya begitu banyak masalah. You may be very depressed. Engkau mungkin begitu depresi, You may tertekan. not have enough money. Dan mungkin engkau tidak punya banyak uang. You may be sick. Mungkin engkau sakit. I want to tell you something. Tetapi saya mau memberitahu sesuatu. No problem. No problem. No problem. No problem. Because God, Karena Tuhan, He has all power. Dia memiliki segala kuasa. He has all power. Dia memiliki segala kuasa. Your problems are an opportunity for God. Justru masalahmu adalah kesempatan bagi Tuhan. Why did God give you these children? Kenapa Tuhan memberikan anak-anak ini nih? So they will be blessed of God Karena supaya mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. in a much greater way than you. Dia dan anak-anak yang justru mendapatkan berkat diberkati jauh lebih besar daripada There's saudara. something more exciting than video games. Dan saudara, sesuatu yang lebih menyenangkan, menggairahkan di masa yang akan datang bagi generasi yang There's baru. something more exciting than telephone. Oh, Pak, ada orang yang begitu senang dengan telepon. More exciting than television. Dan kemudian lebih senang dengan televisi. When they have a visitation from God. Tetapi ketika mereka mendapatkan lawatan dari Tuhan, A number of years ago, I was in Semarang. beberapa tahun yang lalu saya ada di Semarang. I went to the Christian school Lalu saya pergi ke sebuah sekolah Kristen at 7 o'clock in the morning pada jam 7 pagi. with several thousand students. Dan kira-kira dengan beberapa ribu anak-anak. I was very tired. Iya, saya waktu itu begitu capek, lelah. My pastor, Petrus Agun, said, go to the school, pray for the children. Lalu Petrus Agung, pastor saya mengatakan begini, mari kita pergi ke sekolah dan berdoa buat para murid. So I prayed for the children. Lalu saya berdoa buat anak-anak. And then the children go to school. Lalu anak-anak kemudian pergi ke sekolah. One of the pastor's son was 5 years old. Pada waktu itu salah satu anak dari pendeta itu umurnya 5 tahun. And he went to his school teacher, Dan dia kemudian pergi ke sekolah guru. said, please bend over. Bend over. Oh, kemudian dia mengatakan, tolong tunduk. God told me to pray for you. Karena Tuhan memberitahu saya untuk berdoa bagimu. 5 years old. 5 tahun bicara kepada gurunya. God spoke, said, pray for the teacher. Lah, kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada anak 5 tahun ini untuk berdoakan gurunya. When he prayed for the teacher, Dan ketika dia berdoa untuk gurunya, she stood up. lalu kemudian dia bangun. All the children left the schoolroom. Dan semua anak-anak ternyata meninggalkan ruangan kelas. In every room in the school, Dan setiap ruangan di dalam sekolah itu, the teachers, they stood. semua wajah gurunya seperti itu. All the children walked out the door. Karena apa? Karena semua anak-anak tiba-tiba keluar dari kelas. They walked outside. Mereka keluar. All the teachers are saying, Lalu kemudian semua guru mengatakan ini. where are your children go?
kemana anak-anakmu ini pergi? Kemana anak-anak pergi? They all smiled. Mereka semua tersenyum. They said, we see the footprints of Jesus. Mereka mengatakan kami melihat jejak-jejak kaki Yesus. We want to see where Jesus goes. Kami mau melihat atau mengikuti kemana Yesus perginya. In Holy Stadium, Dan di Holy Stadium, nobody was in the church. pada waktu itu tidak ada orang di dalam gereja. One intercessor walked in the church. Lalu seorang pendoa syafaat masuk ke dalam gereja. And there was one man on the platform. Dan ada satu orang pria ada di panggung. And she walked up front. Dan kemudian dia pergi ke depan. It was Jesus. Dan ternyata ketika di dekat itu ternyata Yesus. Jesus was on the platform. Yesus ada di mimbar. And Jesus looked at her. Lalu Yesus melihat kepada pendoa syafaat ini. He said, I wish people were here today to worship me. Lalu dia mengatakan, saya berharap bahwa orang-orang hari ini hadir di gereja untuk menyembah saya. But there was nobody in the church. Dan dengan begitu banyak orang di dalam gereja. And then the door of the church opened. Dan sementara pintu gereja yang itu terbuka, 3,000 children from school, they walked into the church. ternyata 3.000 anak itu keluar dari sekolah mereka menuju gereja tersebut. They're following the footprints of Jesus. Mereka mengikuti jejak kaki Yesus. They walk into the church. Dan mereka masuk ke dalam gereja. Jesus is on the platform. Dan Yesus ternyata ada di mimbar. And all of the children see Jesus. Dan semua anak-anak melihat Yesus. The next day there were so many problems. Dan berikutnya ada begitu banyak masalah. So many parents are so angry. Karena begitu banyak orang tua marah. They're angry at the church. Mereka marah kepada gereja. They say this. Mereka mengatakan ini. We give money to educate our children. Kami membayar uang sekolah supaya anak-anak kami dapat pendidikan. Now our children, they never watch television. Dan sekarang kemudian anak-anak mereka tidak mau menonton TV. They don't want to play video games. Mereka tidak mau lagi main video game. They say they're watching the angels all the time. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka hanya mau melihat malaikat. They're smiling. Mereka senyum. They're talking to the angels. Lalu mereka bicara kepada para malaikat. They're talking to Jesus. Dan mereka bicara kepada Yesus. What have you done to our children? Dan kemudian apa yang kau lakukan kepada anak-anak kami? They're so excited about Jesus. Mereka begitu bersemangat senang dengan Yesus. When Jesus was on the platform, Ketika Yesus ada di mimbar, I was teaching in Bible school. saya sementara itu sedang mengajar di sebuah sekolah. I had 140 students. Kira-kira 140-an mahasiswa. They were all laying on the floor, Mereka semua duduk di lantai, mabuk. rolling, laughing. Mereka ternyata terbaring di lantai. Mereka berguling-guling. I cannot teach them, they're too drunk. Dan saya tidak bisa mengajar mereka karena mereka begitu mabuk oleh Roh Kudus. So I said, let's go outside. Lalu kemudian saya berkata, mari kita keluar. We get some fresh air, Lalu kita menghirup udara segar so you're not so mabuk. sehingga engkau tidak terlalu mabuk. When we walked outside, Tetapi ketika kami keluar, we looked at the sun. lalu kami melihat ke atas, There was a big circle around the sun. ternyata melihat matahari ada satu lingkaran besar melingkari matahari. And it was all purple. Dan semua itu berwarna ungu. Everybody's taking photo. Lalu semua orang mengambil foto. Everybody. Semua. And in Jakarta, Dan di Jakarta, the Jakarta Post newspaper, dan kemudian di di koran pos Jakarta Post, they were taking photos of the sun. lalu kemudian mereka ternyata mengambil gambar dari matahari tersebut. And in Ezekiel chapter 1, Dan di dalam Yeskiel pasal yang pertama it says this, mengatakan ini, the glory of God, kemuliaan Tuhan it looks like crystal in the sky. itu seperti kristal yang ada di cakrawala. That's what it looks like. Itu yang kemudian nampak Do seperti you know itu. what the Jakarta newspaper said? Lalu saudara tahu apa yang dikatakan oleh Jakarta Post, koran Jakarta I Post? have a picture of it. Saya punya gambarnya. This is what they said. Lalu ini yang dikatakan mereka. Yesterday, something happened in the sky. Kemarin ada sesuatu yang terjadi di langit. There was a circle of crystal Ada sebuah lingkaran kristal around the sun, melingkari di sekitar matahari. just like the prophet said. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. The same words as the prophet. Dan tepat sama seperti yang dikatakan Nabi. They said, why is there
crystal around the sun? Pertanyaannya, mengapa ada kristal di sekitar matahari? What did Ezekiel say? Apa yang dikatakan oleh Yeskiel? When the glory of God comes to you, Ketika kemuliaan Tuhan turun ke atas, you will see crystal in the sky. engkau akan melihat kristal di langit. You will see the lightning of God. Engkau akan melihat kilatan dari kemuliaan Tuhan. You will feel the joy of God. Engkau akan merasakan sukacita dari And you Tuhan. will be blessed of God. Dan engkau akan merasa diberkati oleh Tuhan. That's why today is the day of opportunity. Itu sebabnya hari ini adalah hari kesempatan. You need to stop thinking traditionally. Engkau harus berhenti untuk berpikir sebagaimana orang Kristen And tradisional. you forget about other people. Tolong lupakan apa yang orang lain pikirkan. You say, Holy Spirit, I need you. Oh, yang penting saudara secara pribadi berkata, Roh Kudus aku perlu. Speaking in tongues is not enough. Oh, bicara bahasa roh saja itu tidak cukup. The Bible says this. Firman Tuhan mengatakan ini. When the Holy Spirit comes upon you, Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, you will have power to become successful. engkau akan memiliki kuasa untuk mengalami You keberhasilan. will have ability from God. Engkau akan memiliki kemampuan yang dari It's Tuhan. not about your education. Itu bukan tentang pendidikan latar belakang It's not saudara. about your ability. Itu bukan tentang kemampuan pribadimu. But are you able to drink of the Holy Spirit? Tetapi apakah ketika engkau mampu minum dari Roh Kudus? Are you able to give Him control? Dan di mana engkau mengizinkan Roh Kudus memberikan kontrol? Are you able to forget your pride? Apakah engkau mau meninggalkan rasa sombongmu? Forget your tradition. Atau melupakan tradisi saudara? Do not try to be like Hillsong in Australia. Saudara, jangan berpikir seperti Hillsong di Australia. I love the music of Hillsong. Saya suka dengan musik Hillsong. I go to Australia more than 30 times. Saya pergi ke Australia lebih dari 30 I kali. preach in every city in Australia. Saya berkhotbah di setiap kota di Australia. Listen to me closely. Tetapi perdengarkan dengan There jelas. is no revival in Australia. Tetapi sayangnya di Australia tidak ada kebangunan rohani. Do not try to be like Australia. Saudara, jangan seperti orang di Australia. Australia needs Indonesia. Justru Australia butuh Do you Indonesia. understand? Australia needs Indonesia. Orang Australia justru butuh Indonesia. Revivals in Indonesia. Kenapa? Kan bangunan rohani. The glory of God's in Indonesia. Bangunan yang terjadi di Indonesia. More than 25% of Indonesia is Christian. Ternyata lebih dari 25% orang Indonesia, populasi Indonesia adalah Kristen. You must be missionaries. Saudara seharusnya kemudian menjadi missionary. You business people. Engkau para businessman. If you have a factory, Kalau engkau punya pabrik, ask God to bless your factory. minta Tuhan untuk memberkati pabrikmu. Then it will explode. Supaya kemudian berlipat ganda. Profits will go up hundreds of percent. Dan kemudian keuntunganmu akan meningkat beratus-ratus persen. If you have small business, Kalau engkau punya bisnis yang kecil, ask God for creativity. minta Tuhan memberikan kepadamu kreativitas. That you will be better than other business. Sehingga engkau menjadi orang yang lebih baik daripada You will be the pebisnis. same as another business. Dan engkau tidak akan sama seperti orang yang lain. God will anoint your mind Tuhan akan mengurapi pikiranmu. and tell you how to be successful. Dan memberitahu kepadamu bagaimana engkau bisa berhasil. I lived in the city of Seattle Saya tinggal di sebuah kota namanya Seattle, in America. di Amerika. One cup of coffee, Satu cangkir kopi, about 7,000 rupiah. kira-kira harganya 7.000 rupiah. A man opens a new coffee shop, Lalu kemudian seseorang membuka warung kopi, 30,000 rupiah harganya 30.000 rupiah. for one cup. Satu cangkir. I said, the man is crazy. Lalu saya katakan kepada orang ini, orang yang buka toko kopi ini gila. Nobody will buy his coffee. Tidak ada seorang pun yang mau beli kopi seharga 30.000 satu I go cangkir. to every city in the world, Lalu kemudian saya pergi ke seluruh kota di every big city, semua kota yang besar, every big airport. semua airport yang besar. His coffee is there today. Kopi itu ternyata ada di tempat-tempat itu hari ini. From my city. Dari kota saya. What's the name of the coffee? Kopi itu apa namanya? Starbucks. 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 We had a lady in our city. Kami punya seorang wanita di kota kami. She wanted to sell cookies. Biscuits. Dia mau menjual cookies atau kue atau biskuit. Other people make a little cookie. Ya, ada orang yang membuatnya kecil. It's okay. Gak masalah. She has idea. Lalu dia punya ide. Put in extra egg, Lalu dia taruh lebih banyak telur. extra gula, Lalu tambah gula. make cookie very big.
lalu membuat cookies itu lebih besar lagi. I was in the airport. Lalu satu kali saya di airport, I look at the cookie. lalu saya lihat kue itu. I think, crazy lady. Saya katakan ini wanita gila ini. One cookie, Satu kue 25,000. 45.000 rupiah. One cookie, Satu kue doang. crazy lady. Ini wanita ini nggak bener ini ya. Now when I go to airport, Tetapi sekarang kalau saya pergi ke airport, nobody here, nobody there. tidak ada orang yang di sana atau di sini. When she sells her cookie, Ketika dia menjual kuenya, people are lined up, they're waiting for her cookie. oh ternyata orang-orang itu antri berbaris untuk membeli kuenya. She makes a better cookie. Ternyata dia telah menghasilkan kue yang lebih besar dan kue yang lebih enak. Do you understand? Saudara mengerti ini? It's a time of opportunity. Ini adalah waktu kesempatan itu. Why not ask God to bless you? Mengapa engkau tidak meminta Tuhan memberkatimu? Why not ask God to bless your children? Mengapa engkau tidak meminta Tuhan memberkati anak-anakmu? Let me tell you one more story. Saya mau cerita satu cerita. I was in Bandung, Saya satu kali di Bandung, small church. sebuah gereja yang kecil. I look at the people, Saya lihat jemaatnya, everybody looks sad. lalu wajah jemaat itu kelihatan sedih I semua. go back 4 months later. Lalu saya kembali 4 bulan berikutnya. They don't have 200 people, they have 500 people. Ternyata mereka sekarang jumlahnya menjadi 500 orang. I go, wow. Wow, saya mengatakan wow. Everybody's dancing. Mereka menari. I go back 4 months later, Lalu saya kembali 4 bulan they berikutnya. have 1,000 people. Lalu ternyata ada 1.000 orang. I go back later, Lalu sekembali berikutnya 1,500 people. 1.500 orang. I said, Pastor, Lalu saya katakan, Pak Pendeta, why does this happen? bagaimana ini bisa terjadi? He said, look at the people. Lihat ini jemaat, They're so excited. mereka begitu semangat. Everybody says this. Setiap orang mengatakan ini, Look at me. lihat saya. Ya. They don't walk slow. Mereka tidak kelihatan lambat-lambat. They walk fast. Mereka berjalan dengan cepat. Everybody says, why are you so happy? Lalu semua orang bertanya, kenapa kalian begitu Why you bahagia? walk so fast? Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Oh, they say, we will tell you. Oh, mereka akan mengatakan seperti ini. You have to meet my pastor. Engkau harus ketemu pendeta saya. You gotta meet my pastor. Engkau harus ketemu pendeta saya. Wow. When he talks, Kalau dia bicara, God will change your life. oh Tuhan akan mengubah hidupmu. You gotta meet my pastor. Engkau harus bertemu dengan pendeta saya. Their eyes are big. Matanya gede, They're excited. begitu You semangat. gotta meet my pastor. Engkau harus bertemu dengan pendeta If saya. you are sick, Kalau engkau sakit, he has power in his hand. dia punya kuasa di tangannya. When he touches you, Ketika engkau menjamahmu, you will be healed. engkau akan disembuhkan. Wow. Wow. If you're depressed, Kalau engkau tekanan penuh dengan he will touch you. dia akan menjamahmu. You will not be depressed. Engkau akan disembuhkan dari We depresi. have such good music. Kami punya tim musik yang bagus. We jump up and down. Kami lompat-lompat. It's like party. Itu seperti pesta. Oh, like a party. Oh, saya suka pesta. We drink and we drink. Kami minum dan minum. It's all free. Itu semua Do gratis. you understand? Saudara pengerti ini? Everybody's excited. Oh, semua orang menjadi semangat. They love their pastor. Dan karena pemerintahnya, They pray for their pastor. mereka berdoakan pendetanya. When their pastor preaches, Ketika pendeta berkhotbah, they're not quiet. mereka tidak diam saja. Preach it, preacher. Oh, khotbahkan itu. Pak. Come on, preacher. Oh, khotbahkan itu, Pak. Preach it, preacher. Oh, khotbahkan, Pak. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. 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 Haleluya. Oh. What do you tell people? Bagaimana? Apa yang saudara beritahukan kepada orang lain? You need to become a Christian. Engkau harus menjadi seorang Kristen. Hallelujah. Ya, haleluya. If you become a Christian, Kalau saudara menjadi orang Kristen, oh, hallelujah. model begitu, You will look like me. oh, saudara seperti itu. They look at you. Dan ketika mereka melihat saudara modelnya begitu, I don't want to look like you. oh, saya nggak mau jadi orang Kristen modelnya kayak gitu. You're too serious. Engkau terlalu serius. Unsaved people, they don't want religion. Oh, saudara, orang-orang yang belum diselamatkan, yang terlihat itu mereka tidak suka They don't agama. want religion. Mereka tidak mau agama. They don't want hallelujah. Mereka tidak mau haleluya. Hallelujah. Haleluya. They don't want that. Mereka tidak mau model begitu. Why do they drink alcohol? Mengapa mereka minum alkohol? Why do they take drugs? Mengapa mereka mengambil narkoba? We need to wake up.
Kalau saudara perlu We need to sadar, become intelligent. saudara kita perlu menjadi pintar. The people of Indonesia, they want to be happy. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia mau mengalami kebahagiaan. They don't want to be sad. Mereka tidak mau sedih. They don't want your religion. Mereka tidak mau agamamu. They need help. Mereka perlu bantuan. I'll tell you something. Saya mau beritahu sesuatu. If you step into the glory, Ketika saudara masuk melangkah di dalam kemuliaan you feel the presence of God. engkau akan merasakan hadirat Tuhan. You get blessed of God. Engkau akan diberkati oleh And Tuhan. 1 month from now, Dan 1 bulan sejak itu, you get promotion at work. engkau akan dipromosikan di dalam pekerjaanmu. You get a new job. Engkau punya pekerjaan baru. Your finances, they go up. Keuanganmu akan bertambah. 1 month from now, 1 bulan sejak hari you ini, come to church. engkau datang ke gereja. You'll be going, oh, walla, walla, humba. Lalu kemudian saudara wal You will be smiling. engkau akan kemudian Smiling. tersenyum. No more sickness in your body. Oh, tidak ada rasa sakit dan kesakitan di dalam tubuhmu. 1 month from now, 1 bulan sejak hari ini, people will be talking to you. orang-orang mulai bertanya dan bicara kepada Everybody saudara. wants to talk to you. Oh, semua orang ingin tahu dan ngobrol dengan saudara. Why are you so happy? Mengapa wajahmu begitu Why are you so gembira? happy? Mengapa wajahmu begitu What bahagia? happened to you? Oh, apa yang terjadi kepadamu? You smile. Oh, engkau senyum. Oh, yeah. Oh, ya ya. You got to meet our pastor. Oh, engkau harus bertemu dengan pendeta kami. You got to come to our church. Engkau harus datang ke gereja kami. Wow. Wow. It is so exciting. Engkau akan begitu bersemangat. I can get you a free ticket. Saya akan bisa memberikan kepadamu tiket gratis. Yeah. Ya, You come with me. engkau datang ikut aku. I get you a free seat. Aku akan berikan kursi And you gratis. can hear my pastor. Dan kalau engkau ketemu pendeta saya, And then every day you pray. dan setiap hari ketika engkau berdoa Dear Jesus, kepada Yesus, bless our pastor. berdoa pendeta kami, Bless our pastor. berkatilah pendeta You kami, pray for your pastor. berdoalah buat gembala saudara. Anoint his hands. Oh, urapi tangannya, Give him the power of God. berikan kuasa Tuhan, Help him to prophesy. dan mulai bernubuat. You get excited. Dan engkau pun You need bersemangat. to get excited. Engkau akan bersemangat. Amin. When I come back to Indonesia in 4 months, Dan kalau saya kembali lagi ke Indonesia 4 bulan lagi, if I come back to this church, dan saya kembali ke gereja ini, I will go, wow, wah, aku melihat, wow. Everybody wants to talk to me. Oh, semua orang ingin bicara kepada saya. Because God has blessed your family. Karena Tuhan memberkati keluargamu. Because God has answered your prayer. Tuhan menjawab doa-doamu. The worship team may be so tired. Oh, para pemain musik, worship akan begitu kelelahan. We have 3 services every Sunday. Kenapa tiap minggu kita punya 3 kali Then we have a problem. Oh, Our pastor wants a meeting Saturday night. kemudian Pak Pendeta dalam ibadah. It can happen so quickly. Dan saudara, ada sesuatu yang So quickly. dengan cepat, So quickly. dengan cepat. If you believe. Kalau engkau percaya, If you believe. kalau engkau percaya, Are you willing to change? pertanyaan apakah kau mau diubahkan? Are you willing to change? Apakah kau mau diubahkan? Step into the presence of Kau God. masuk di dalam hadirat Are you Tuhan. willing to change? Apakah kau mau diubahkan? People need Jesus. Engkau perlu Yesus. They need you. Dan demikian juga dengan kau. You are the solution. Engkau adalah jawaban solusi bagi orang lain. Wow. Haleluya. Dear Jesus, Oh Yesus, we prophesy to the people today. aku bernubuat untuk orang-orang ini hari ini. We have told them the plan of God. Kami telah memberitahukan rencanamu Tuhan. Dear Jesus, Oh Yesus, in the next 5 minutes, di dalam 5 menit yang akan datang, we ask for your Holy Spirit to come upon people kami meminta Roh Kudus untuk turun ke atas umatmu. way in the back of the church, Mulai dari belakang gereja in the ini, middle of the di church, tengah gereja ini, at the front of the church, bahkan yang duduk di depan, all the children. anak-anak They'll semuanya feel the Holy Spirit. akan dipenuhi oleh Roh Kudus, They will feel the power of God. akan dipenuhi kuasa Tuhan. All of the children, Semua anak-anak, they come alive. mereka akan begitu They semangat, feel the Holy Spirit. akan merasakan Roh They Kudus, feel the presence of akan Jesus. dipenuhi oleh hadirat Oh, ya, Yesus. ya, ya, ya. Haleluya.
haleluya. all over the room. Setiap ruangan, seluruh ruangan ini Do something very, very quickly akan datang dengan cepat and change people's lives. dan mengubahkan hidup orang-orang. People that have sickness in their body, Kalau ada orang yang sakit di dalam tubuhnya, they have pain in their back, ada orang yang mengalami kesakitan di they have pain in pinggangnya, their legs, ada yang sakit juga di tangannya. they have heart problem, Mereka punya masalah they dengan have high blood jantung. pressure. Mungkin mereka punya masalah dengan tekanan darah. Heal them right now. Oh, sembuhkan sekarang juga. Heal them right now. Seduhkan mereka, Do Tuhan. miracles all over this church. Oh Tuhan, nyatakan mujizat di dalam seluruh gereja. Right now the pain leaves them. Sekarang juga yang sakit disembuhkan. The cholesterol leaves their body. Oh, kolesterol yang ada dalam tubuh mereka. The depression goes away. Dan kemudian depresi itu akan dilenyapkan. Energy comes into their body. Dan energi akan masuk di dalam tubuh mereka. Right now in the name of Jesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Let energy come into your body in the name of Jesus. Energi yang baru ada masuk di dalam tubuhmu di dalam nama Yesus. Right now. Saat ini juga. God, I pray for the business people. Aku mau berdoa untuk para businessmen. You will put faith inside of them. Engkau taruh iman di dalam hidup mereka. They must believe. Mereka harus percaya. If they believe, Kalau mereka percaya, if they sow, ketika mereka menabur, they sow their finances. mereka menabur secara finansial. You give them creative ideas. Mereka juga akan diberikan kekreatifan. Do it right now. Lakukan saat ini juga Tuhan. Do it right now. Lakukan saat ini juga Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami We berdoa. bless you. Kami memberkati. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. If any of you business people, you want to become a part of World Harvest, Kalau ada di antara saudara para bisnismen mau menjadi bagian dari pelayanan World Harvest, or if you want to get finance to help the children in Nepal or different places, dan kalau saudara ingin membantu keuangan untuk anak-anak di Nepal, saudara, I'll leave a few business cards up front for you. saya menyediakan kartu nama saya. But I believe today, many lives are changed. Dan saya percaya hari ini bahwa banyak kehidupan yang diubahkan. Your church changed Gereja saudara diubahkan by the blessing of the Lord. oleh berkat yang dari Tuhan. I bless you. Tuhan memberkati saudara.